Menarik juga di pertandingan antara Indonesia dan Arab Saudi ini, pemirsa dan juga Mas Robert dan Mas Iqbal, kita ingat beberapa pertandingan lalu itu sempat ada problem dengan wasit. Koreksi saya jika saya salah. Malam di pertandingan ini juga menampilkan ataupun akan hadir wasit yang juga kontroversial. Nah, yang tahu betul atau tidak? Soal wasit nih Robert. Nah, ini wasit kontroversial ini pasti akan menentukan jalannya, mulusnya permainan. Seberapa signifikan nih wasit-wasit ini juga akan berpengaruh? Kalau signifikannya kayak mungkin lawan Bahrain sangat signifikan iya, atau misalnya kejadian ada juga kemarin Qatar lawan Uzbekistan, itu juga sangat signifikan. Tapi balik lagi 90 menit tetap sorot utamanya adalah di pemain. Bola itu diolah oleh para pemain. Betul. Jadi mau wasit kontroversial pun kalau misalnya kita dengan yakin bisa melibas Arab ya tetap menang kan. Mau wasit kontroversial kalau kita bisa nyetak 2 gol atau 3 gol ke gawang Arab, ya kita kan tetap menang. Jadi mungkin urusan wasit kontroversial atau misalnya penuh dengan tanda tanya itu pasti ada lah, catatan wasit nggak mungkin bisa sebersih itu gitu. Hanya saja balik lagi ke permainannya. Harapannya memang permainan kita bisa lebih lepas ya. Udahlah kekalahan Jepang toh kita kalah 4-0 dibanding Cina sampai 7 gol dan 4-0 itu udah. Kalau kita lihat permainan Jepang 30 menit pertama luar biasa loh, kita timnas berapa peluang one on one Ragnar dengan kiper Jepang. Saya rasa ada optimisme itu, jadi mungkin kalau wasitnya kontroversi ya oke lah, tapi bagaimana saya rasa pemain juga nggak terlalu mikirin wasit ya Bang. Lebih fokus ke lawannya. Betul. Pemain Arab Saudi gimana nih amatannya Mas Iqbal? Seberapa menakutkan gitu? Maksudnya kalau saya sendiri sih tidak begitu mencermati ya pemain-pemain Arab Saudi. Saya pasti mencermatinya pemain-pemain timnas gitu. Tapi kalau sekarang kita lihat pemain Arab Saudi. Kalau berkaca di pertandingan pertama ya, itu memang. Ini dengan pemain yang sama berarti ya? Masih sama kan. Jadi kita sebenarnya boleh patut berbangga. Tadi yang disinggung Robert di awal juga bahwa pemain-pemain kita kan mainnya di liga-liga Eropa, walaupun bukan liga utama ya, Inggris, Spanyol. Tapi dari situ pun kita udah melihat sebenarnya ada perbedaan kelas ya. Cuma memang waktu itu ya lagi-lagi ada kalau kita lihat tadi kan di paketnya juga gol dari Saudi itu kan karena pantulan ya. Jadi kiper juga akhirnya tertipu lah tanda kutip. Jadi sebenarnya saya optimis ya ketika harus menghadapi Saudi di posisi sekarang, mungkin kita lihat di klasemen, dan kalaupun kita menang itu kan posisinya akan naik bisa jadi ke peringkat 2 bahkan peringkat 3. Jadi apa ya, kok orang-orang malah saya rasa nuansanya kok malah negatif gitu, seolah-olah, dan ini masih ada 5 pertandingan Saf, jadi oke, potensinya gimana nih kalau 5 pertandingan itu? Kalau misalkan katakanlah Arab Saudi nih amit-amit, saya nggak mau nih abis ini nanti saya dihujat nih, tapi kan kita harus berpikir amit-amit. Serupa nasibnya dengan China dan Jepang gitu kan, apa potensinya di 5 pertandingan lainnya? Ya sekarang memang kesempatan di GBK seperti kemarin kata Pak Erik ya, ini kan kesempatan besar untuk mendulang poin sebenarnya. Tapi ketika menghadapi Jepang peringkat 15 FIFA, nomor 1 di Asia, sebenarnya itu calculated loss lah. Jadi kekalahan kita kita nggak berharap besar untuk menang. Imbang udah bagus banget. Tapi untuk yang melawan Saudi ini saya rasa imbang pun harus dihindari. Kalau bisa memang kita bisa menang, sekaligus menjaga peluang untuk masuk ke Piala Dunia menurut saya. Prediksinya dong? Ya kalau skor mungkin 2-1 dah. Keren. Mas Robert berapa? Sama 2-1. 2-1 ya? 2-1. Oke, karena nggak boleh imbang ya. Kalau bisa harus unggul ya. Kalau imbang malah berat lagi sih. Kalau imbang marah berat lagi. Siapa yang ngegolin? Yang golin siapa? Ragnar, Tom Haye. Oke, Ragnar, Tom Haye. Kalau Mas Iqbal? Ya mungkin Ragnar ya, harusnya ini jadi pembuktian juga sebagai penyerang. Penyerang itu kan ya dilihat dari golnya ya. Kalau dia nggak mencetak gol ya pasti dia jadi sasaran tembak netizen kita yang mulia juga. Iya. Dan kita tahu juga ya ada satu posenya Pak Erick Thohir yang juga rame di sosial media ya. Saya nggak tahu tuh teman-teman bisa hadirkan atau nggak gambarnya. Cuman kalau misalkan tahu-tahu nih nanti Indonesia menang melawan Arab Saudi, kira-kira posenya akan seperti apa Mas Iqbal? Ya pasti kalau beliau kan khasnya motivasi di ruang ganti ya, itu pasti gitu. Tapi ya saya paham betul betapa pentingnya kelolosan Indonesia ke
Piala Dunia bagi seorang Erick Thohir karena ini kan pertaruhan besar dia. Dan ya ini mungkin kesempatan yang apa ya, sudah nanggung ya Robert, mungkin sudah sampai di sini. Kalau nunggu 2030 beliau juga kan masa jabatannya sampai 2027 gitu. Jadi ya ini now or never lah, makanya at all cost beliau all out banget untuk bahkan untuk pemain-pemain diaspora ini kan beliau ya berburu, mungkin bisa dibilang berburu. Bahkan kemarin Kevin Dix saja sampai disumpah di KBRI kita di Denmark gitu, saking apa namanya mengejar apa tenggat gitu untuk mereka bisa tampil melawan apa namanya kemarin untuk melawan Jepang ya. Kevin Dix ini bahkan baru 2 hari dia datang latihan terus tanding gitu, saking apa namanya mengejar. Iya, memang ya harus diakui ya kelas-kelas pemain sekelas Kevin Dix ini kan levelnya udah di Liga Champions Eropa, jadi wajar ketika Pak Erick sangat berharap ngotot. banyak. Iya ngotot bahkan untuk walaupun akhirnya cedera ya. Ya cedera terus pulang ke Copenhagen. Iya.